Jemaat yang terkasih, kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia di akhir pekan untuk hari Sabtu, tanggal 14 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di hari Sabtu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul ke-27, ayatnya ke-15. Demikian firman Tuhan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pernahkah kita menaiki kapal di tengah-tengah lautan? Mungkin ada beberapa dari kita sangat menyukainya karena melihat luas dan dalamnya lautan ciptaan Tuhan. Tetapi ada juga yang merasa ketakutan karena gelombang laut yang sangat kencang ketika waktunya tiba. Dan ini membuat ada perasaan mual, khawatir kalau kapal ini akan tenggelam. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikian juga ketika Rasul Paulus mau melanjutkan perjalanannya menggunakan kapal. Dia sudah menghimbau kepada sang pembawa kapal agar memeriksa kembali kapal yang akan membawa mereka. Banyak orang yang ada di dalamnya. Mulai dari keadaan kapal, mulai dari penjagaan dan keselamatan ketika penumpang menghadapi pasang atau menghadapi gelombang yang sangat kuat. Dan banyak hal yang diingatkan Rasul Paulus sebelum dia menaiki sebuah kapal untuk meneruskan perjalanannya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih? Gelombang laut sangat ganas, gelombang laut sangat kuat, sehingga kapal yang digunakan oleh Rasul Paulus yang akan dipakai memberitakan firman Tuhan dan kabar baik Tuhan mengalami goncangan yang sangat kuat. Ternyata para pelaksana atau juga para yang mengkomandoi kapal ini tidak melakukan persiapan dengan sangat baik. Sehingga timbullah kekhawatiran, ketakutan kepada penumpang-penumpang yang memakai kapal tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih, ketika di dalam keadaan arus dan gelombang yang sangat kuat, kita tidak boleh lagi menyalahkan siapapun. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita, berdoa dan memiliki pengharapan bahwa gelombang akan segera berlalu sehingga kapal akan sampai pada tujuan dan tempatnya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus sendiri ketika gelombang sangat kuat, tetapi persiapan tidak dengan sangat baik. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah menyalahkan siapapun atas kondisi yang terjadi pada saat itu. Justru dia memberikan kekuatan bahkan semangat kepada pengomandai kapal tersebut, sehingga kapal tersebut akhirnya mengalami perjalanan yang bisa baik sampai kepada akhirnya. Di kehidupan kita pun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, gelombang kehidupan, gelombang amarah, gelombang pergumulan, gelombang kesakitan akan terus ada di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia. Tetapi seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia tidak menyalahkan situasi atau kondisi yang terjadi.
Justru Rasul Paulus memberikan semangat atas gelombang yang terjadi sehingga ada sebuah kekuatan dan pengharapan Tuhan akan menolong. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu, supaya kita tidak takut atas gelombang kehidupan. Jangan salahkan situasi, jangan salahkan apa yang sudah terjadi, tetapi bagaimana kita memperbaharui dan memperbaiki diri agar kita mampu melewati gelombang-gelombang kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita, agar kita tetap setia, kita tetap tidak tawar hati, tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang secara berlebihan, sehingga gelombang kehidupan boleh kita redamkan di dalam kekuatan yang daripada Allah. Bapak Ibu, apapun yang terjadi saat ini di gelombang kehidupanmu, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan situasi. Belajarlah di dalam gelombang itu, nikmatilah gelombang itu. Tanpa gelombang, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Demikianlah kehidupan kita ini. Gelombang itu membawa kepada suasana atau arah, bahkan juga dengan situasi yang kita lihat menyeramkan, tetapi pada akhirnya gelombang itu mampu membawa kita kepada tujuan yang sesungguhnya. Inilah yang harus kita imani, bahwa bersama dengan Tuhan, gelombang seberat apapun, gelombang sehebat apapun, bila kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, maka ada kekuatan untuk semakin bijak menghadapi situasi dan keadaan tertentu. Mari kita menikmati gelombang hidup ini. Mari kita nikmati arus kehidupan ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita sampai kepada tujuan akhirnya. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan memelihara kehidupan kami, sehingga kami menikmati nafas kehidupan. Bahkan juga anugerah Tuhan yang memberikan kami sehingga merasakan dan menikmati firman Tuhan hari ini. Kami mau menikmati gelombang kehidupan, gelombang pergumulan. Yakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan di dalam gelombang ini Tuhan akan menyampaikan kami sampai kepada tujuan kehidupan kami. Menang kami bersama dengan Tuhan, memiliki kekuatan kami bersama dengan Tuhan, karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang mampu menenangkan, hanya Tuhan yang mampu memberikan kehidupan, dan hanya Tuhan yang mampu menuntaskan segala gelombang kehidupan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Kami sambut kekuatan-Mu Tuhan, kami mau berkarya untuk Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.